Oke, yuk kita langsung bedah materi yang Anda bagikan ini. Ada peringatan cukup keras ya di sini. Hati-hati 2025, gitu. Iya, betul. Kayaknya semua sumber yang Anda kumpulkan ini menyoroti hal yang sama ya. Lanskap bisnis lagi berubah, dan berubahnya cepat banget. Betul. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global katanya melambat, jadi cuma 2,3%. Dan ini katanya terendah sejak 1960-an. Wow, oke. Jadi ini bukan fluktuasi biasa ya? Kayaknya bukan. Lebih ke sinyal, normal baru gitu. Sesuatu yang perlu Anda cermati banget nih. Artinya strategi lama yang ya cuma ngandelin pasar tumbuh gitu aja, kayaknya udah nggak cukup ya? Sepertinya begitu. Semua materi ini menekankan banget pentingnya adaptasi proaktif. Jadi bukan cuma penyesuaian kecil-kecilan gitu. Tapi perubahan mendasar ya. Iya, perubahan mendasar. Dan ada 6 tren kunci nih yang kayaknya terus muncul di catatan Anda. Ada soal integrasi AI, terus keberlanjutan yang strategis, model kerja fleksibel, hiperpersonalisasi pelanggan, hiperautomasi bisnis, sama ketahanan cyber. Lengkap ya? Nah iya, dan kalau gagal adaptasi, contoh klasik kayak Kodak atau Blockbuster yang Anda catat juga, itu bisa jadi pelajaran mahal banget kan? Banget, fatal malah. Tapi sebaliknya, kalau bisa merangkul tren-tren ini, justru ada peluang baru. Efisiensi, pertumbuhan. Betul. Jadi misi kita di Deep Dive kali ini, mungkin menggali lebih dalam ya, inti dari 6 tren ini berdasarkan sumber Anda. Iya, apa sih yang paling krusial? Yang paling penting untuk Anda pahami, supaya bisa ya minimal bertahan lah, atau syukur-syukur malah unggul di 2025 nanti. Oke, mari kita mulai dari AI. Ini jelas bukan sekedar buzzword lagi ya, kalau lihat materi Anda. Bukan sekadar ikut-ikutan tren ya? Bukan. Sumber Anda ini menempatkan AI sebagai inti transformasi. Ada proyeksi pasar AI generatif yang, wah, fantastis ya. 60 miliar dolar. Gede banget itu. Tapi lebih dari itu, AI ini dilihat sebagai pendorong efisiensi dan, pengalaman pelanggan. Nah, contoh Starbucks yang Anda sertakan itu menarik. Katanya mereka pakai AI untuk personalisasi penawaran. Dan itu bisa dorong 31% penjualan mereka. Gila juga ya? Iya kan? Itu langsung nyambung ke tren keempat tadi, hiperpersonalisasi pelanggan. Oke. Jadi bukan lagi sekedar tahu nama pelanggan gitu ya, tapi benar-benar mengantisipasi kebutuhan mereka pakai data. Tepat sekali. Hiperpersonalisasi itu, seperti dijelaskan di salah satu artikel Anda, artinya pakai data secara real time. Jadi bisa ciptakan pengalaman unik buat tiap pelanggan. Di setiap titik kontak pula. Dan konsumen sekarang udah mulai mengharapkan itu ya? Udah jadi ekspektasi ya. Nah, sumber Anda juga menyoroti hiperautomasi bisnis. Ini nyambung juga. Gimana tuh kaitannya? Ini soal pakai teknologi ya, termasuk AI dan RPA, buat otomatisasi sebanyak mungkin proses bisnis, nggak cuma tugas repetitif, tapi juga yang lebih kompleks. Tujuannya ya efisiensi dan kecepatan. Oke, jadi AI, hiperpersonalisasi, hiperautomasi. 3 ini kayaknya saling terkait erat ya, dan semuanya didorong oleh data. Banget, kuncinya di data. Lalu gimana dengan keberlanjutan? Catatan Anda bilang ini bukan lagi soal citra aja. Betul. Jadi perspektif di materi Anda itu, keberlanjutan sekarang udah jadi keunggulan kompetitif. Udah bukan sekadar CSR atau pencitraan. Oke, contohnya? Contoh UPS yang Anda catat itu bagus banget. Mereka pakai AI optimasi rute, tujuannya nggak cuma buat lingkungan loh. Oh iya? Tapi mereka berhasil hemat 10 juta galon bahan bakar per tahun. Itu kan angka real ya. Wow, iya juga. Ini buktinya Kak, juana teknologi bisa bikin keberlanjutan itu jadi ya menguntungkan secara bisnis. Udah bukan soal charity, tapi strategi. Menarik. Nah, terus gimana dengan 2 tren terakhir? Model kerja fleksibel sama ketahanan siber. Dia juga penting katanya. Ya, untuk model kerja fleksibel, sumber Anda melihatnya udah jadi keharusan ya, apalagi pasca pandemi, buat narik dan mempertahankan talenta. Tapi pasti ada tantangannya dong. Tentu, tantangannya gimana jaga budaya perusahaan, kolaborasi, produktivitas kalau timnya tersebar. Ini perlu dibarengi transformasi cara kerja dan juga teknologi pendukungnya. Oke, masuk akal. Nah,
Ini nyambung lagi ke ketahanan siber. Semakin kita terdistribusi, semakin terhubung, ya resikonya makin gede juga kan? Iya, bener banget. Materi Anda menekankan ini krusial banget, apalagi ancaman siber sekarang juga makin canggih. Bahkan ada yang pakai AI juga buat nyerang. Jadi investasi di keamanan siber itu udah bukan biaya lagi, tapi fondasi bisnis. Harus. Dan semua perubahan teknologi ini pasti ngaruh ke orang-orangnya ya. Ada penekanan soal upskilling dan reskilling juga kan di catatan Anda? Oh, sangat ditekankan. Percuma kan adopsi teknologi baru kalau tenaga kerjanya nggak siap, nggak nyambung nanti. Jadi gimana rekomendasinya? Sumber Anda menyarankan ada pergeseran fokus nih, dari rekrut berdasarkan pengalaman masa lalu, jadi lebih ke rekrut dan kembangin berdasarkan skills atau keterampilan. Keterampilan saat ini dan potensi masa depan gitu ya? Tepat. Dan ini butuh investasi serius di pelatihan dan pengembangan karyawan, nggak bisa sambil lalu aja. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari semua materi Anda ini, intinya jelas banget ya, adaptasi itu bukan lagi pilihan, udah keharusan mutlak. Betul. Pelajaran dari Kodak yang telat adopsi digital atau Blockbuster yang kayaknya kurang dengerin maunya pelanggan, itu masih relevan banget sekarang. Masih ya, ternyata tahun 2025 ini nuntut kecepatan, strategi yang cerdas, dan yang penting juga, eksekusi. Iya, jadi beberapa poin kunci yang mungkin perlu Anda pegang erat-erat. AI itu jadi inti strategi, bukan cuma alat bantu. Oke. Terus, keberlanjutan itu soal keunggulan kompetitif, bukan cuma citra. Hiperpersonalisasi itu ekspektasi baru pelanggan, hiperautomasi jadi kunci efisiensi. Model kerja fleksibel. Perlu dikelola secara strategis, dan ketahanan cyber itu pondasi yang nggak bisa ditawar lagi. Dan semua ini perlu didukung oleh transformasi orang-orangnya ya, lewat upskilling, reskilling. Dan yang paling penting mungkin menumbuhkan budaya adaptasi yang berkelanjutan. Ini bukan proyek sekali jadi terus selesai. Tapi kemampuan organisasi yang harus terus-menerus diasah. Betul. Ini soal kelincahan, fokus ke pelanggan, dan eksekusi strategi. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, berdasarkan semua wawasan dari sumber-sumber Anda ini, ada satu pertanyaan reflektif buat Anda. Mengingat gimana AI, data, sama ekspektasi pelanggan itu lagi membentuk ulang cara kita kerja, kira-kira satu asumsi dasar atau mungkin satu proses inti apa di bidang Anda yang menurut Anda paling mendesak untuk dievaluasi ulang? Bukan besok-besok, tapi ya sekarang juga. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.